Pendakian Cikuray di era New Normal. Pendakian ini diikuti 4 orang, saya, Ican, Iman, dan Aden. Kita berangkat dari Sukabumi pukul 13.00. Sempat terkendala ban bocor motornya Iman dan Aden. Alhasil saya dan Ican harus menunggu di tukang bendera sekalian pilih-pilih dan beli untuk nanti. Motor Iman sudah kembali normal. Kita berempat mulai perjalanan kembali dan istirahat lagi di Bandung untuk mengisi perut karena lapar. Sekitar pukul 7 kita berjalan kembali, tetapi jalanan masih macet dan akhirnya kita menepi untuk membeli buah. Tetapi perjalanan masih macet yang membuat kaki kita lelah, tak karuan. Akhirnya kita beristirahat kembali dan ngopi sejenak di sekitaran Nagrek. Jam 9 waktu itu kita di Nagrek. Setelah kopi habis, kita pun beranjak kembali untuk melanjutkan perjalanan. Sempat bingung menuju arah kemana, dan disitu pun Aden tampak terlelap tidur karena ngantuk, mungkin lelah di jalan. Dan akhirnya kita sampailah di base camp, walaupun ada acara nyasar dulu. Kita sampai di base camp pukul 11 malam. Di situ kita ngobrol sejenak dengan pendaki dari Karawang. Setelah kopi habis dan malam sudah larut, kita bergegas untuk tidur karena besok kita trekking pagi. Setelah sarapan, kita bergegas untuk pergi dan sedikit diberi pembekalan oleh Ranger Tapak Gerot. Di situ kita melihat peta untuk jalur pendakian dan di situ kita sedikit foto bersama sebentar. Kita berdoa terlebih dahulu pastinya agar selamat sampai pulang, dan kita start mulai pukul 8. Di situ kita berdoa di tengah hutan, sudah mulai memasuki trek. Kita berdoa sejenak lalu melanjutkan lagi perjalanan. Trek dari pos 1 sampai pos 3 agak lumayan terjal dengan disuguhi di pinggir-pinggirannya perkebunan warga yang penuh dengan kekayaan alam. Di situ saya sendiri berhenti sejenak di pos 1 karena Aden, Iman, dan Ican kebelet katanya. Jadi saya nunggu dulu. Ya sedikit sambil sebat dulu. Saya sambil melihat pemandangan juga. Di situ banyak pendaki dari berbagai kota sudah bermunculan mengikuti trek karena kita terlalu pagi sepertinya. Karena dilihat dari daftar, kita pendaki kedua yang mulai trek. Semuanya selesai, kita beranjak berjalan kembali untuk menuju pos 2 karena cuaca panas membuat kita kelelahan dan kita beristirahat sejenak kembali. Akhirnya kita sampai di pos 2 tanpa kita beristirahat kembali, kita lanjut saja. Ya kita pikir kita sudah istirahat inilah. Karena cuaca juga terik, kita mulai perjalanan kembali, tidak mau berleha-leha. Di situ pun treknya agak lumayan juga, cukup terjal, walaupun treknya tanah, tapi sangat terjal juga. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 sekitar pukul 11. Di situ kita beristirahat kembali, menyeduh mie dan ngopi juga. Sekalian bercengkrama juga. Kita bertemu dengan rombongan sama-sama dari Sukabumi. Rombongan dari Sukabumi sekitar 8 orang tua semua. Karena kita di situ pemuda, jadi kita lanjutlah jalan. Setelah pos 3 terlewati, di situ kita sudah masuk Rimbawan, sudah masuk ke area perhutanan. Trek lumayan terjal, cukup sulit juga. Ya bisa dibilang dagu ketemu dengkul. Agak lumayan juga sampai menguras waktu dan tenaga. Dan akhirnya kita sampai bertemu plang. Takjub saya melihatnya. Seperti plang yang ada di sini. Di situ Aden merasa kelelahan, malum. Dia baru kali ini naik gunung. Setibanya kita di pos 4, kita beristirahat cukup lama. Ada juga para pendaki dari
Karawang, bukan yang tadi ketemu di base camp, tapi ini yang dari kemarin mereka tidur di pos 3 katanya. Di situ kita beristirahat sejenak, disuguhi kopi juga dari pendaki dari Karawang. Kita cukup lumayan lama di situ. Karena ya Aden pun mengeluh untuk istirahat lebih lama karena dia merasa kelelahan. Setelah semuanya baik-baik saja, kita mulai lagi trekking, dan di situ Aden mencoba untuk memakai keril sambil belajar katanya. Di situ trek lumayan terjal juga, Aden memberanikan diri, dan di situ menjadi semangat untuk semuanya. Dia pun yang baru naik bersemangat, masa kita tidak. Dan di situ kita mengejar waktu agar di pos 6 kita tidak larut malam juga. Kita mengejar waktu untuk sampai di pos 5 sekitar pukul 2. Pos 5 kita bersendau gurau. Di situ Aden terlihat bangga, dia yang sudah memakai keril menuju pos 5. Karena dia masih awam, dia bangga sekali. Karena dia telah berhasil sedikit menaklukkan trek di Tapak Gerot, yaitu di Gunung Cikuray. Akhirnya kita lanjut kembali. Di situ belum sampai ke pos 6, saya kelelahan, keluar keringat dingin dan sedikit pusing. Akhirnya saya meminta untuk istirahat dan ngemil dulu. Di situ saya merasakan pusing, campur aduk lah rasanya. Ya saya tentunya malu sama Aden yang baru mendaki kali ini, tapi dia masih tetap semangat. Setelah semuanya baik-baik saja, kita lanjut perjalanan dan tibalah di pos 6, dan saya pun menghela nafas karena pos 6 sudah dekat ke puncak, sekitar 15 dari pos 6. Katanya puncak sudah terlihat, dan di situ puncak bayangan pun hadir. Lega rasanya. Ternyata belum genap 15 menit kita sudah sampai di puncak bayangan dengan disuguhi samudra awan. Bangga, haru, dan bahagia menjadi satu. Benar adanya, setelah proses dan mau berusaha, Tuhan selalu menyajikan keindahan setelah hambanya yang mau bekerja keras. Alhamdulillah.